Jadi Patidana ini bukan sekedar ritual, bukan sekedar budaya-budayaan, gitu ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaca pujanianang eta manggalam utama. Menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Umat Buddha tidak tidaklah asing, sudah familiar dengan pelimpahan jasa, sudah dikenal lama dalam keluarga, khususnya keluarga Buddhis maupun keluarga-keluarga yang berasal dari tradisi, karena pelimpahan jasa ini tidak hanya milik Buddhis saja, tidak hanya milik Buddhis, umat Buddha, tidak hanya milik umat Buddha, tidak hanya umat Buddha saja yang memiliki kewajiban kepada orang yang dicinta, orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Jadi tidak hanya umat Buddha saja, tetapi semuanya pasti ada punya cara, semua punya cara untuk menghormati leluhur masing-masing. Semua punya cara untuk menghormati leluhurnya masing-masing. Jadi umat Buddha jangan kepedean. Hanya umat Buddha saja yang punya tradisi baik seperti melakukan persembahan jasa kepada orang yang dicinta, orang yang disayang, begitu ya. Tetapi orang lain pun punya cara masing-masing untuk memberikan persembahan-persembahan apa yang disebut nilai-nilai kebajikan. Karena Patidana ini pati dan dana. Jadi ini memberikan persembahan kebajikan. Jadi kebajikan apa yang dipersembahkan untuk orang yang dianggap berjasa, orang yang dianggap baik dalam hidup kita. Jadi Patidana ini bukan sekedar ritual, bukan sekedar budaya-budayaan, gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi pada intinya adalah Patidana ini mempersembahkan kebaikan-kebaikan. Nah, bedanya kebaikan yang kita lakukan umumnya karena memang untuk kita dan orang lain. Untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, Patidana ini tidak hanya dilakukan kepada diri sendiri atau orang lain. Tetapi kebajikan ini leluhur-leluhurnya ini diikut sertakan. Dalam artian
Ya, kita melakukan persembahan kebaikan ini, kebajikan ini di atas namakan leluhurnya masing-masing. Demikian. Nah, saudara-saudara, apakah itu istilahnya cengbeng? Apakah itu istilahnya ulambana? Apakah itu apa namanya, istilah-istilah pelimpan apa istilah menghormat leluhur itu bisa disebut dengan uh, cautu atau apalah ya yang sejenis-sejenisnya. Nah, itu digunakan untuk dipersembahkan uh, kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Nah, saudara-saudara, memang dalam hal ini ya sebagai umat Buddha ya kita harus memiliki pengertian yang benar ya tentang patidana ini. Mungkin Anda ada yang meragukan ya, ada yang meragukan apakah apakah bisa ya leluhur kita ini apa namanya menerima jasa kebajikan kita. Aku kan sudah berdana banyak. Aku kan sudah berbuat baik. Kira-kira jasa saya sampai tidak ya ke leluhur saya ini? Begitu ya. Nah, saudara-saudara, tidak semua hal yang harus dilihat oleh mata, ya. Tidak semua hal harus dilihat oleh mata baru kita percaya. Demikian, ya. Misalnya seperti apa namanya? Rasa pedasnya cabe, ya, rasa pedasnya cabe. Apakah dengan harus tahu rasanya cabe, harus makan cabe baru kepedesan begitu? Apakah kita tidak bisa melihat reaksi daripada orang yang makan cabe, ya? Kalau orang reaksi makan cabe gimana? Ya kan? Gitu. Nggak ada senyum-senyum gini ya, makan cabe senyum-senyum, ya gitu kan? Nah, kita bisa lihat, oh, sepertinya makan cabai itu hal yang tidak menyenangkan. Ya, cabai mentah-mentah yang sangat pedas gitu ya. Nah, apakah kita harus coba? Baru kita percaya? Sama halnya seperti narkoba, minum-minuman keras, ya. Apakah kita harus mencobanya? Baru kita percaya? Kan tidak. Semua hal harus kita coba lalu kita yakin. Ya, dengan cara kita melihat, merenungkan, ya, yang ada, ya, itu sebenarnya sudah cukup, ya, sudah cukup. Nah, terkadang ada orang yang sangat meragukan, apakah Anda percaya dengan alam bahagia? Apakah Anda percaya dengan alam neraka? Apakah Anda percaya dengan alam surga? Anda tidak pernah mati, ya, Anda tidak pernah mati. Bagaimana Anda bisa tahu itu alam surga ada di alam sana? Ya, begitu. Nah, jadi pelimpahan jasa ini, ya saya bicara demikian karena ada beberapa yang meragukan, ya meragukan gitu. Nah, pelimpahan jasa ini juga sudah ada sejak zaman Buddha, ya, dan tidak mungkin apa yang sebenarnya bermanfaat, dianggap tidak bermanfaat oleh Sang Buddha. Ya, Sang Buddha mengatakan ini bermanfaat karena Buddha mengetahui melampaui dari manusia biasa. Ya, cara pandangnya, cara pikirnya, pengetahuannya yang sangat sempurna. Ya, Sang Buddha memahami ya segenap alam semesta. Ya, di 31 alam ini Buddha memahami betul apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk.
Salah satunya adalah pelimpahan jasa. Kalau Buddha melihat pelimpahan jasa tidak bermanfaat, maka Buddha tidak meneruskan, ya. Buddha tidak meneruskan, ya tidak mengajak, begitu. Jadi masih ada yang meragukan? Itu hak semua orang, ya. Tidak semua orang harus yakin, ya. Semua orang punya hak untuk yakin atau tidak. Anda yang merasa ragu, ya silakan. Yang tidak ragu juga silakan. Anda mau tidak jalankan juga silakan. Kalau Anda mau makan, istilahnya ya. Kalau Anda mau makan, silakan. Anda bisa kenyang. Atau Anda hanya berdoa saja. Semoga saya cepat kenyang, semoga saya cepat kenyang. Kira-kira kenyang tidak? Dengan cara berdoa saja, eh, Anda bisa kenyang. Gitu ya. Kali semua do kalau semua doa terkabulkan, saya semoga cepat jadi jodoh, ya nanti lama-lama orang ndak mau cari jodoh. Ya duduk aja di rumah berdoa, ya biar, "Oh semoga saya dapat jodoh, cuannya, uangnya bertambah." Ya ya lama-lama orang ndak ada yang mau kerja, gitu ya. Oh semoga saya mencapai kesucian, mencapai nibbana, gitu ya. Ya ndak bisa, ya ndak bisa, ya. Patidana ini adalah untuk menunjukkan rasa bakti setelah merenungkan, ya, misalnya ayahku, ibuku di masa lampau ketika masih hidup telah merawatku, membinaku, mendidikku, mengajarkanku bicara, ya, menghadirkanku ke dunia ini. Sudah selayaknya aku berbuat baik atas nama, ya, orang tua, ibu dan ayah, begitu, ya. Terlepas itu sampai atau tidak, namanya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai karma baik yang ditanam, itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Jangan pernah meragukan karma baik yang ditanam, ya. "Bante, saya sudah berbuat baik, kok aku mendapat kesialan terus?" Ingat ya, Bapak Ibu semuanya, kita ini berbuat bukan hanya satu kali, ya. Kita ini banyak berbuat sesuatu banyak kali, ya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang tak terhitung di masa lampau. Ya, apakah Anda tahu? Ya, apakah Anda tahu? Bahkan tidak tahu, saya juga tidak tahu apa yang saya lakukan di masa lampau, ya. Jadi kalau Anda setelah melakukan kebajikan, lalu Anda mendapatkan kemalangan, ya kenaasan, lalu Anda berpikir pendek bahwa berbuat baik itu sia-sia karena saya mendapatkan kemalangan. Oh itu, ya rendah sekali pemikiran demikian. Kenapa? Karena kita berbuat itu bukan cuma sekali, jangankan kehidupan masa lampau. Di kehidupan ini saja, kita sudah berkali-kali berbuat yang tidak-tidak, ya kan? Kok Bantu yakin banget kalau kami-kami berbuat yang tidak-tidak? Ya karena kita belum suci kok semuanya, gitu ya. Dari lahir sampai sekarang mungkin gitu ya. Jadi sadari dulu ya, "Wah, saya mendapatkan kemalangan hari ini. Baru saja saya berdana, ya. Rumah saya kemalingan." Gitu kan. "Ah, sungguh malang nasibku. Ya, menyesal aku berbuat baik." Oh, jangan, ya. Karma yang Anda tanam yang baik ini akan berbuah suatu saat nanti, ya kan? Orang panen padi kan tanam hari ini nggak mungkin manen hari ini, Bapak Ibu semuanya,
ya. Tanam hari ini nggak mungkin panen hari ini, begitu, ya. Tidak mungkin. Oksigen tidak bisa dilihat dengan mata, ya. Tidak semua kebajikan itu mesti muncul dari mata, kelihatan oleh mata, ya kan. Tanam pohon besar, wah kita mendapatkan, oksigen yang bagus gitu ya, mmm, punya napas yang sehat, oksigennya bagus, ya kan. Itu kan nggak perlu dilihat oleh mata, dirasakan saja sudah cukup. Jangan ngeyel, "Aku pengen lihat udara, aku pengen lihat udara, aku pengen lihat oksigen." Ya, sampai pingsan juga nggak bisa tuh dilihat. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah yang Anda harus renungkan, ya, bahwa leluhur kita ini membutuhkan, ya, membutuhkan kebaikan dari sanak saudara yang masih hidup, ya. Karena leluhur kita tidak terbatas jumlahnya, ya, tidak berujung, sulit dikenali dari awal-awalnya. Saking banyak munculnya entah kapan, berakhirnya juga entah kapan, ya. Saking banyaknya leluhur, di antara semua leluhur pasti ada yang menderita. Pasti ada yang menderita. Oleh karena itulah, kita yang masih hidup, cobalah ingat leluhurnya. Karena kita sendiri bakalan menjadi leluhur. Anggap saja sekarang kita calon, ya. Nggak mungkin kan Anda semua di sini bukan calon leluhur, ya. Pasti calon-calon leluhur semuanya, ya. Calon loh ya, ya. Calon, namanya makhluk, ya calon. Oh, berarti saya nggak mau jadi leluhur? Ya susah dong. Selama Anda dilahirkan ya pasti nanti jadi leluhur juga, ya kan? Gitu. Kecuali mungkin Anda tidak menikah, ya tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Jadi keturunannya mau sembayang dari mana, gitu ya. Jadi Bante nggak punya anak, ya memang tidak menikah, ya kan. Sudah meninggal ya sudah, ya. Kalau bikunya menderita, ya sudah betulan itu, sangat menderita, tidak ada yang limpahin jasa, ya. Kecuali orang-orang yang mengenang ya, orang-orang yang mengenang, yang dekat, yang mengenang, ya, baru ikut pelimpahan jasa. Ya, semoga bantainya bahagia di alam sana, semoga bantainya tidak masuk neraka, ya. Ya bisa juga begitu, ya. Malah jadi biku banyak yang doain. Tidak punya anak, didoain, ya. Setiap pati dana, ya setiap cengbeng mungkin gitu ya. Ya setiap pelimpahan jasa, ya bantai-bantainya disebut, gitu ya. Nah saudara-saudara, jangan sampai ya kita ini, apa namanya, melupakan ya budi baik leluhur kita ya masing-masing, ya jangan sampai. Nah, saudara-saudara, Sang Buddha pernah mengingatkan, ya, Sang Buddha pernah mengingatkan untuk melakukan upacara penghormatan, janganlah melanggar sila. Jadi kalau di sini ada budaya tradisi Tionghoa seperti cengbeng, ulam bana, dan lain sebagainya, ya bagi yang apa, mengerti ajaran Buddha ketika membuat acara
ya, persembahan, upacara, ya. Sang Buddha mengingatkan jangan melanggar sila, ya. Buatlah upacara tanpa ada pembunuhan, ya buatlah acara-acara penghormatan tanpa pencurian, ya buatlah acara-acara penghormatan tanpa ada kaitan dengan pelanggaran asusila, tanpa pembohongan, dan tanpa minum minuman keras. Ya, ini yang disarankan ketika ada upacara-upacara, ya sembayangan-sembayangan di altar. Jangan sampai ada pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya yang berkaitan, yang berlawanan dengan dhamma, ya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi tidak semua memang pelimpahan jasa ini bisa diterima oleh makhluk, makhluk, ya. Kalau misalnya leluhur kita terlahir di alam binatang, dia tidak bisa terima. Jika leluhur kita terlahir di alam neraka, juga tidak bisa terima. Gitu, sangat di sana tiada kebahagiaan. Alam binatang, di alam neraka, tidak bisa menerima. Di alam dewa, ya itu alam kebahagiaan. Ya, kita berbuat baiknya apa, misalnya kita berbuat baik, 10.000, semoga jasa kebajikan aku berdana uang ini melimpah kepada leluhur. Nah, di alam dewa itu melebihi apapun kebahagiaannya. Jadi sulit sekali untuk memuaskan, karena di sana sudah puas. Ya, di sana kesenangan-kesenangannya sudah tercukupi. Ya, jadi ada hanya di alam peta. Ya, alam peta yang mungkin kita kenal sekarang ini adalah alam hantu, begitu ya. Alam hantu yang bisa menerima, ya, yang bisa menerima apa namanya, persembahan atau mungkin Anda kenal istilahnya dengan para datu paciwika peta. Menikmati jasa yang telah dilimpahkan oleh seseorang atau keluarganya, ya. Itu yang bisa menerima, ya, jenis-jenis hantu demikian, jenis peta, ya, yang bisa menerima jasa. Ada jenis peta yang hanya bisa memakan makanan kotoran, apa, makanan yang busuk, dan lain sebagainya, ya. Makanya sangat mengerikan sekali, jika kita sampai hidup dengan cara yang salah, berbuat cara yang salah, ya, itu sangat-sangat bahaya sekali ya. Makanya Buddha mengingatkan kita, jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, jaga pikiran, ya. Jaga pikiran, jangan mengikuti kemarahan-kemarahan, jangan mengikuti kemelekatan-kemelekatan, ya. Jangan mengikuti dendam, iri hati, ya, jangan. Berbuat baiklah, ya, selama hidup kurangilah yang buruk-buruk. Apa ya kira-kira yang buruk-buruk di dalam diri kita ini, ya di dalam diri aku, ya apa ya yang aku punya yang buruk-buruk, aku kurangilah. Ya jangan sampai karena masih muda, "Oh masih muda Bante, boleh dong kita senang-senang." Udah ya, ingat karma mencatat, ya. Kalau karma sudah mencatat, tidak ada penghapusnya. Karena tugas karma itu mencatat. Kalau catatannya baik, ya yang catatan buruknya cuma 2 baris ya lama-lama nggak terlihat. Karena catatan baiknya lebih banyak daripada catatan buruknya. Ya itu ya, karma tidak punya penghapus, ya tidak punya penghapus. Jadi jangan ada istilah, "Karena masih muda lah Bante." Ya, nikmatilah hidup, ya kan? Ya kita puas-puas dulu lah Bante. Ya, masih muda lah. Mumpung masih muda boleh punya pacar 10 lah, gitu kan. Tidak dibenarkan. Bolehlah merokok lah Bante,
Kan di dalam Pancasila Budi tidak ada tuh aturan merokok, ya memang tidak ada, ya tidak ada. Tetapi itu salah satu penyebab kemerosotan kesehatan, ya. Jadi kesehatannya merosot, ya paru-parunya nggak beres, lambungnya nanti nggak beres, hawa aroma tidak beres juga, begitu. Nah, saudara-saudara, itulah ya yang diingatkan oleh Sang Buddha ketika kita mau membuat sebuah acara pelimpahan jasa, jangan melanggar sila, ya, jangan melanggar sila. Dan Patidana ini mengajarkan kita menjadi orang yang penuh dengan karuna, punya kasih sayang, belas kasih kepada orang yang pernah berjasa kepada kita, pernah ada hubungannya sama kita. Jadi jangan lupakan itu. Memang sebagian orang lupa. Kenapa lupa? Karena hidupnya asik dengan duniawinya, sehingga lupa dengan leluhurnya, ya kan? Banyak ya kuburan-kuburan terbengkalai. Nah, itu bukti daripada sanak keluarga yang lupa. Ya, jadi umat Buddha umumnya kalau meninggal dikremasi. Jadi sudah tidak terlihat lagi mana kuburannya. Tapi kalau yang ada kuburannya, nah itu juga menjadi beban juga. Dunia menjadi maju, zaman menjadi maju, lahan semakin sempit, akhirnya terpikirkan, ya, lahannya ini bisa digusur dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi harus kita hargai leluhur kita, ya karena kita masih ada di dunia ini, masih mengerti nilai-nilai dharma, oleh karena itu limpahkanlah jasa atas nama mereka, ya. Patidana adalah ungkapan ya rasa rasa bakti kita kepada para leluhur yang telah meninggal, ya dengan harapan mereka bisa ikut ya mudita cita. Sekian, terima kasih atas apa yang saya utarakan. Ya, semoga Anda bahagia, leluhur Anda juga ikut mudita cita. Terima kasih.